Sebagaimana kita sudah banyak masyarakat maklum bahwa sekelompok komunitas purnawirawan TNI mengusulkan pemaksulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Ya, pertanyaannya adalah apakah usulan semacam itu rasional secara politik? Gitu. Nah, saya ingin mengajak masyarakat melihat realitas politik. Pertama, putusan MK nomor 90 itu dinyatakan valid gitu, meskipun hakim-hakim MK-nya oleh MK dinyatakan melanggar kode etik gitu. Artinya di situ ada cacat moral, cacat etika, tapi toh putusannya diteruskan berlaku, dianggap valid dan dikatakan terus mengikat final dan binding gitu. Ya, itu kalau kalau purnawirawan itu mau memprotes, harusnya proteslah MK gitu. Kenapa membuat keputusan yang ganjil, yang aneh? Itu satu. Yang kedua, KPU-nya pun juga kan, ya meskipun peraturan KPU-nya pada waktu itu belum dirubah mengikuti putusan MK, toh Gibran juga diloloskan, diterima, dinyatakan sah sebagai capres pada waktu cawapres gitu. Ya kan, itu juga pejabat-pejabat KPU-nya juga dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan KPU-nya. Tapi toh putusannya valid. Nah, MPR-nya sendiri ujungnya melantik presiden dan wakil presiden. Pak Prabowo dan Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Jadi saya mau katakan bahwa dilihat dari segi institusi, dilihat dari segi kelembagaan, Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming itu memiliki legitimasi gitu. Meskipun bahwa impeachment atau pemaksulan itu bisa berdiri sendiri-sendiri, saya tidak memperdebatkan itu, tidak mempersoalkan itu. Tapi bahwa secara institusi negara itu semuanya sudah mengatakan mereka presiden dan wakil presiden itu sah dilantik, bersumpah di hadapan MPR. Itu yang pertama. Lalu bagaimana legitimasi secara sosial politiknya, legitimasi dari rakyat? Lah, realitas kan mengatakan Pak Prabowo Gibran itu memenangkan Pilpres pada waktu itu di atas 55%. Karena Anies hanya kurang lebih 22%, Ganjar kurang lebih hanya 17% gitu. Sisanya itu suara untuk Pak Prabowo dan Gibran gitu. Menguasai dari berapa itu 30 sekian provinsi gitu loh. Jadi dilihat dari segi legitimasi suara rakyat pun legitim mereka itu. Jadi kalau dari segi lembaga sudah legitimate, lalu dari segi suara rakyat legitimate, lalu bagaimana mungkin kita masih mau mengatakan Gibran itu harus diimpeach? Lalu ada yang mengatakan, oke, itu memang sudah lewat, tapi ketika sudah menjabat itu bisa diimpeach. Dari mana alasan itu? Kan alasan-alasan yang dibenarkan kalau hanya presiden atau wakil presiden itu misalnya mengkhianati negara, melakukan perbuatan-perbuatan tercela, misalnya pidana korupsi, ya, dan lain sebagainya yang sifatnya memang ada kesalahan perbuatan melanggar hukum baik secara pidana maupun secara konstitusi. Lalu pertanyaannya di mana kriteria itu bisa diterapkan untuk Gibran gitu. Ya kalau dia ada-adakan dipaksa-paksakan ya iya bisa. Semua orang boleh berpendapat begitu. Gak layak, ijazahnya diragukan gitu ya. Kemarin-kemarin ada akun Fufu Fafa, terus bahkan ada pernah dalam ikut akunnya judul dan sebagainya. Itu kan semua adalah opini-opini pribadi. Ya, Fufu Fafa itu terus digaungkan oleh Roy Suryo dulu. Pertanyaannya, orang yang terkena itu dalam hal ini konkretnya anaknya Pak Prabowo, Mas Didit, itu nggak bereaksi satu kata pun. Pak Prabowo nggak bereaksi satu kata pun. Ibunya Mas Didit, Bu Titi Soeharto juga tidak bereaksi sedikit pun, satu kata pun. Lah kok yang lain pada ribut gitu loh. Ya, yang tidak terkena itu kenapa mesti ribut gitu. Ya. Jadi banyak hal yang ingin mendesak-desakkan hal-hal yang negatif itu untuk memecah Pak Prabowo dan Gibran. Lalu ada yang beralasan nanti kalau Pak Prabowo ada apa-apa bagaimana? Berhalangan tetap bagaimana? Lah kok kita memberikan doa-doa yang jelek kepada Pak Prabowo? Pak Prabowo itu sekarang penampilannya masih prima, masih segar bugar. Mahathir Muhammad itu umur 100 masih bisa menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ya, biar aja secara alamiah terjadi. Kalau memang Pak Prabowo berhalangan atau sudah berkali-kali Pak Prabowo itu ke luar negeri, kan otomatis itu wakil presiden yang mengambil alih
kepemimpinan pemerintahan itu kan. Dan ini kan lancar-lancar saja gitu. Hanya kelompok kecil orang yang terus-menerus memasalahkan itu. Saya mau mengatakan begini, kalau kita hanya mendesakkan masalah-masalah hanya dengan berdasarkan sentimen Gibran, kebencian kepada Pak Jokowi dan lain sebagainya, itu nggak rasional gitu. Itu sulit diterima oleh rakyat. Ya, nah saya menghimbau komunitas purnawirawan TNI itu bapak-bapak ini kan kebanyakan jenderal-jenderal tuh perwira tinggi semua. Nah, berperan lebih konstruktif dan positif. Misalnya membentuk satu NGO, LSM gitu, khusus jenderal-jenderal purnawirawan jenderal ini. Lalu apa? Membantu Pak Prabowo menjadi counterpartnya KPK, counterpartnya PPATK gitu ya. Memberikan data, melakukan studi-studi yang komprehensif yang bertanggung jawab. Data itu, mana oknum-oknum jenderal TNI, oknum-oknum jenderal polisi yang jadi backingnya judol, yang jadi backingnya narkoba, yang jadi backingnya illegal mining, yang jadi backingnya konglomerat hitam. Nah, laporkan itu, desak ke Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan sampai dengan saat ini, dari pidato-pidatonya, itu masih konsisten ingin memerangi korupsi, koruptor. Ya, nah kenapa nggak membantu di sektor itu? Kan jenderal-jenderal ini cukup kuat, cukup berpengalaman, cukup sangat punya kapasitas. Ya, kalau mau melakukan partisipasi yang konstruktif, ya, yang positif gitu. Jangan cuman ngoyak-ngoyak hal-hal yang sifatnya itu nanti akan bisa menimbulkan kekacauan. Saya menghimbau, mengingatkan masyarakat kita ini, ekonominya, rakyat ini umumnya ya, menengah ke bawah itu lagi nggak baik gitu. Banyak jutaan sarjana saja nganggur, ratusan ribu ya karyawan itu di PHK dalam semester yang pertama di tahun ini. Ya, ekonomi belum bertumbuh melewati 5%. Jadi keprihatinan rakyat soal ekonominya ya itu masih tinggi. Nah, janganlah hanya diajak pergolakan politik melulu gitu. Yuk kita berperan yang konstruktif positif untuk memberdayakan agar rakyat ini bisa bagaimana survive melewati tantangan-tantangan ekonomi ini. Berikan kepada mereka wawasan-wawasan, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi untuk bisa memberdayakan diri, survive di dalam kesulitan-kesulitan ekonominya ini, bisa mencari peluang-peluang usaha, kerja dan lain sebagainya. Itu saya kira jauh lebih konstruktif dan purnawirawan jenderal-jenderal TNI itu saya yakin lebih berkapasitas kalau mau memainkan peran yang konstruktif dan positif itu daripada terus terseret itu sekarang ke sentimen anti Jokowi, sentimen anti Gibran dan sebagainya. Saya khawatir motivasinya sebenarnya itu hanya sakit hati ya, hanya karena ya waktu itu nggak mendapat bagian dan sebagainya. Jadi harapan saya sebagai rakyat, saya mengajak itu para purnawirawan, yuk kalau bapak-bapak itu melakukan hal-hal yang konstruktif, saya mau terlibat, saya mau ikut serta, saya ikut partisipasi di situ. Itu catatan saya dan salam merah putih.